Menarik uang itu adalah sesuatu yang simpel dan sederhana banget, tapi kadang kita ragu, terus kita merasa nggak bisa, dan kita merasa bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Tapi di sini kita nggak boleh ya melakukan seperti itu. Karena apa? Kita bisa mempelajarinya dan kita bisa menerapkan apa yang bisa kita tangkap dengan pikiran kita, dan itu kita bisa memaksimalkannya, dan kita memiliki cara yang sangat sederhana atau simpel dalam menarik uang dan merubah kehidupan kita untuk jauh lebih baik lagi dan jauh lebih maju lagi. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Menarik uang itu adalah sesuatu yang simpel, dan itu sesuatu yang bisa kita jalankan kapanpun dan dimanapun ya. Asalkan pikiran kita mau terbuka untuk belajar dan kita mau merubah hidup kita. Dan itu pertama kali yang harus kita lakukan adalah menentukan niat kita untuk apa dan bagaimana kehidupan kita ke depan. Kalau kita tidak memilikinya dan kita tidak pernah menanamkannya, maka kita nggak akan pernah menjadi siapa-siapa, dan kita hanya menjadi orang-orang yang biasa dan menjadi orang-orang yang rata-rata. Kalau kita menjadi orang yang rata-rata, ya sudah, kita hanya sebatas itu saja. Kita nggak pernah berubah dalam segi kehidupan apapun. Kita nggak akan pernah maju dalam segi kehidupan, dan kita nggak bisa mencapai cita-cita yang udah kita tentukan. Nah, itu sangat patut dan itu sangat diharuskan untuk kita rubah, dan kita menjadi seseorang yang penuh dengan kelimpahan. Jadi teman-teman bisa belajar di channel ini, dan teman-teman bisa menerapkan segala sesuatunya itu dengan sederhana, mudah, dan tanpa ritual yang macam-macam. Semua bersumber dari pikiran kita. Nah teman-teman, saya udah menjanjikan di 10.000 subscriber teman-teman akan saya berikan sesuatu yang sangat luar biasa, dan di sini saya akan menyampaikan apa syaratnya. Syaratnya adalah kalau yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, tentunya ya. Terus teman-teman juga subscribe di channel Kuraih Mimpi. Nanti linknya saya taruh di deskripsi, dan teman-teman bisa subscribe di sana. Setelah selesai tulis di kolom komentar sudah ya. Setelah teman-teman melakukan itu semua, tunggu di 10.000 subscriber. Nanti di video saya berikutnya saya akan berikan ya, saat udah 10.000, sesuatu yang bisa teman-teman jadikan untuk belajar dan teman-teman bisa menerapkan. Tentunya itu akan merubah kehidupan teman-teman kalau teman-teman mau belajar secara serius dari apa yang saya berikan tersebut ya. Dan ini gratis ya. Kalau teman-teman beli mungkin harganya juga luar biasa bagi sebagian orang ya, tapi ya. Terus belum lagi di tempat teman-teman gak ada yang menjualnya. Nah itu yang jadi masalah, dan di sini saya bagikan gratis. Teman-teman bisa nanti mendapatkannya dan teman-teman bisa mempelajarinya dan menjalankannya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Cara simpel untuk menarik uang tuh bagaimana? Poin pertama adalah penyelarasan. Kita harus selaras dulu antara pikiran kita dan perasaan kita tentang uang. Kalau kita sudah selaras antara pikiran, perasaan itu tentang uang, bagaimana yang akan dengan mudah kita dapatkan? Itu peluang-peluang akan bermunculan, dan mungkin kejutan-kejutan bagi teman-teman yang bisa mendapatkan hasil jauh lebih tinggi lagi. Itu bukan hal yang mustahil, dan itu bisa menjadi sesuatu yang merubah kehidupan teman-teman dalam segi finansial. Nah, di sini yang namanya penyelarasan itu harus kita lakukan dulu. Jangan nanti kita udah berdoa, antara mulut kita berucap apa, pikiran kita menggambarkan apa, dan perasaan kita ini merasakan apa. Itu semua berbeda, nggak selaras, jadinya nggak holistik. Kalau kita menyamakan apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita rasakan itu sudah selaras, ya sudah, lakukan terus dan nanti hasilnya akan muncul, hasilnya akan datang, dan teman-teman bisa mendapatkan kelimpahan yang sudah teman-teman inginkan. Meski prosesnya beda-beda tiap orang ya, saya tegaskan lagi, prosesnya itu macam-macam, nggak semuanya sama. Ada yang cepat, ada cepat banget, ada yang kadang juga super cepat, ada juga yang harus melakukan evaluasi dulu dalam menerapkannya. Lalu kita sambung langsung ke poin kedua. Kita harus menanamkan pada diri kita bahwa uang itu mudah. Kalau kita menganggap uang itu susah atau uang itu sulit, dia juga akan susah untuk datang kepada kita, dan dia nggak akan pernah dengan cara yang manis untuk datang kepada kita. Pastinya kita harus pakai tangisan, kita harus pakai keluhan-keluhan yang sebenarnya itu akan menurunkan frekuensi kita. Nah, kita tanamkan aja bahwa uang itu mudah, berapapun nilainya ya. Uang itu mudah, dapat berapapun ya sudah. Karena apa? Itu mudah. Biarin aja. Kalau kita udah mendapatkannya, kita udah dapat yang namanya uang masuk, ya udah syukurin dulu ya. Berapapun nilainya
syukuri dulu dan selalu tanamkan bahwa uang itu mudah. Uang itu bukan sesuatu yang susah, bukan sesuatu yang sulit, dan uang itu selalu cinta kepada kita dan uang itu selaras dengan kita. Karena apa? Dengan berbagai bentuk dan rupanya, dia akan senantiasa hadir dalam kehidupan kita kalau kita sudah menanamkan yang namanya uang itu mudah dalam diri kita. Kalau kita menanamkan sebaliknya, ya sudah, nanti juga itu yang akan terjadi. Ya saya nggak sebutkan ya, tapi itu yang akan terjadi. Antara mudah dan susah, semuanya sama-sama terjadi. Silahkan teman-teman pilih yang mana, itu hak teman-teman. Tapi di sini saya menyarankan untuk menanamkan bahwa uang itu mudah. Karena apa? Yang selaras dan mendapatkan uang memang dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Poin ketiga adalah kita juga harus menghargai uang. Jadi hargai uang berapapun yang sudah dimiliki dan sudah didapatkan, itu teman-teman bisa gunakan untuk hal-hal yang memang menunjang kehidupan teman-teman, dan teman-teman bisa gunakan secara bijak ya. Jadi jangan secara acak terus sembarangan menggunakannya, terus nanti lupa daratan segala macam dipakai untuk hal-hal yang negatif, yang itu justru akan membuat teman-teman ini jauh dari uang. Karena apa? Uang merasa tidak dihargai. Saat dia merasa tidak dihargai, ya dia mau datang lagi udah males. Contoh nih, misalkan Anda melamar kekasih Anda dan sampai di sana Anda direndahkan, Anda nggak dihargai, Anda ditolak, atau Anda ya pokoknya dibanding-bandingkan. Itu bagaimana perasaan Anda? Mau datang lagi ke situ atau enggak? Pastinya enggak kan? Karena apa? Merasa nggak dihargai. Begitu juga dengan uang. Kita harus menghargainya dan kita harus merawatnya dengan baik. Jadi kita menghargai uang dan kita berterima kasih karena uang itu juga udah mau datang pada kehidupan kita dan dia menjadi sarana untuk kita hidup jauh lebih baik lagi. Uang itu keren dan diri kita memiliki yang namanya hardware, pikiran dan software yang bisa kita tanamkan dalam pikiran bawah sadar kita, itu juga super keren dan itu saling berkaitan. Lalu di poin keempat, kita juga harus bijak kepada uang. Nah, bijak kepada uang itu bagaimana kita mengalokasikan uang itu. Apakah kita ingin membuatnya semakin berkembang, atau kita hanya menyimpannya, atau kita akan menghambur-hamburkannya. Itu adalah suatu pilihan atau sebuah pilihan yang teman-teman bisa jalankan ya. Yang jelas kita harus bijak. Yang kalau kita menghambur-hamburkan itu namanya tidak bijak dan itu menyia-nyiakan uang. Jadi kita nggak boleh menyia-nyiakan uang untuk hal-hal yang itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Bukan melarang. Misalkan teman-teman memiliki uang udah berlebih, udah banyak, dan itu bisa teman-teman gunakan untuk apapun, silahkan. Tapi yang jelas gunakan sesuai koridornya, jangan dibuang-buang percuma, jangan nanti terus teman-teman gak merawatnya, teman-teman mengabaikannya, dan itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia dalam kehidupan. Udah menunggu waktunya untuk mendapatkannya lama, begitu udah dapat terus disia-siakan, ya uang merasa dicampakkan dan dia nggak mau datang lagi. Yang repot siapa? Ya diri kita sendiri dong. Nah, jadi teman-teman harus bijak ya dalam mengelola keuangan. Karena dengan teman-teman bijak dan mungkin bisa mengembangkan uang itu untuk apa? Mungkin investasi, mungkin untuk pengembangan usaha. Itu jauh lebih baik karena apa? Dirinya akan menduplikasi dari nilai yang sebelumnya berapa, dia akan berkali lipat menjadi jauh lebih banyak dan jauh lebih melimpah lagi untuk teman-teman miliki. Dan ini sah-sah aja dan ini tidak ada yang namanya hukum baku. Jadi misalkan lu maksimalnya sekian aja, nggak bisa lu nanti sekian. Gak ada. Semua punya hak. Yang jelas lakukan dengan cara yang benar, dalam koridor yang benar. Jangan menghalalkan segala cara dan jangan merugikan orang lain. Lalu di poin kelima, kita tempatkan uang itu di tempat yang layak. Tempat yang layak itu di mana? Nah, tempat yang layak itu ya terserah teman-teman mau taruh di rekening, mungkin di reksadana, mungkin dalam bentuk fisik teman-teman belikan tanah atau properti, atau teman-teman investasikan untuk apa? Yaitu menempatkannya di situ. Karena kalau teman-teman bisa melakukan itu, otomatis apa kebutuhan teman-teman itu kan udah tercukupi. Itu uang lebihnya teman-teman kembangkan lagi, mungkin untuk ekspansi usaha yang tadinya hanya punya satu usaha bisa dikembangkan ke hal yang lain, dan itu bisa akan membuat teman-teman semakin banyak yang namanya ternak uang ya. Kalau kita udah berternak uang itu akan beranak pinak dan menjadi jauh lebih banyak lagi dan jauh melimpah lagi, dan teman-teman bisa mencapai apa yang teman-teman cita-citakan ya. Mungkin yang saat ini hanya memiliki nilai sekian,
nantinya setelah sudah dilakukan investasi atau apapun, ternyata hoki, ya mungkin dibelikan tanah misalkan, ternyata ada pembebasan tanah dan itu dihargai puluhan kali lipatnya. Nah teman-teman kan bisa hoki, mungkin ratusan kali lipatnya juga. Itu nggak ada yang nggak mungkin, semua itu mungkin dan teman-teman bisa memilikinya. Kita harus menyelaraskan diri kita juga dan kita harus menerapkan apa yang namanya pengelolaan keuangan, dan kita harus terus berdiskusi dengan yang namanya pikiran kita untuk bagaimana kita maju ke depan dan kita meraih apa yang menjadi impian kita. Dan tentu saja teman-teman jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, terus subscribe juga di channel Kuraih Mimpi, dan nanti setelah itu silahkan tulis di kolom komentar sudah. Setelah nanti sudah, tinggal tunggu, saya akan bagikan apa yang bisa teman-teman dapatkan. Sebagai ucapan terima kasih saya, teman-teman udah mendukung saya dari 0 sampai ke 10.000 subscriber. Sukses berlimpahan.